Minyak dan gas bumi atau yang kerap kali disebut sebagai migas memberikan kontribusi tak ternilai bagi ketahanan perekonomian dan energi nasional. Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan penghasil minyak bumi kini harus bersiap karena merosotnya hasil minyak bumi setiap waktunya. Untuk selengkapnya akan kami bahas dalam segmen khusus Mana Energi Kami berikut ini. Cadangan migas Indonesia saat ini hanya 1.712 juta barrel dengan rincian minyak bumi sebesar 705 MBOPD dan lifting gas bumi sebesar 1.007 MBOPD. Jumlah ini jauh di bawah kapasitas dan diyakini hanya cukup untuk kebutuhan 9,5 tahun mendatang dengan umur cadangan mencapai 19,9 tahun saja. Mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat, diperkirakan persediaan migas apabila digunakan secara terus-menerus, maka tidak akan cukup hingga 2 dekade. Konsumsi minyak mentah nasional saat ini per harinya mencapai 1,8 juta barrel per harinya dengan produksi 659.000 barrel per hari atau kami singkat BPH. Jumlah ini menunjukkan bahwa produksi minyak bumi semakin sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2000, di mana produksi masih berada di kisaran 1,5 juta BPH, kemudian mengalami penurunan menjadi 1 juta BPH pada 2010. Kini, untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri, Indonesia perlu untuk mendominasinya dengan impor. Apabila tidak menemukan giant discovery atau teknologi yang membantu mengatasi krisis ini, maka cadangan migas saat ini pun sudah terancam. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan bisa dijadikan sebagai penopang kebutuhan energi di masa yang akan datang. Bahkan, Indonesia menduduki posisi ke-25 negara penghasil minyak bumi terbanyak di dunia. Memang mungkin tidak cukup untuk memenuhi keperluan importir, namun penggunaan dalam negeri harusnya tidak ada masalah, seperti krisis ini. Nah, untuk menyelamatkan krisis produksi migas, diperlukan investasi dalam jumlah yang besar dan jumbo, yang dapat menyelamatkan resesi ekonomi produsen. Perdagangan migas saat ini semakin meredup karena menurunnya permintaan minyak dan gas dunia. Akibat dari pandemi COVID-19 yang turut berpartisipasi, membuat harga minyak terus merosot hingga hampir separuh dari harga sebelumnya. Berdasarkan dari data ESDM, investasi sektor energi akan turun sebanyak 31% atau sekitar 23 miliar USD dibandingkan tahun 2019 lalu yang mencapai 31,9 miliar USD maksud kami. Dan minyak juga ditentukan dari konsumennya yaitu masyarakat dan persediaan yang ada di mana ini berkaitan erat dan 3 hal, yaitu yang pertama pergerakan harga minyak global, pergerakan kurs, serta permintaan. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak negara yang memberlakukan lockdown dan pembatasan sosial, sehingga membuat publik enggan untuk keluar dan memilih di rumah. Akibatnya, tingkat dari permintaan terhadap minyak turun drastis karena menurunnya penggunaan dari kendaraan. Selain itu, sebagai konsekuensinya, lapangan pekerjaan di sektor energi dan konsekuensi geopolitik menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan. Produksi yang berlebihan dan turunnya penggunaan minyak selama pandemi juga menjadi faktor utama dari anjloknya harga minyak. Secara global, terjadi penurunan sebanyak 9% atau 92,2 juta barrel per hari pada tahun 2020 lalu, dan ini merupakan tingkat penurunan yang paling parah sejak tahun 1980. Di saat melemahnya harga energi, maka dengan seiring melemahnya keamanan energi dan rawan dengan sabotase serta ancaman teroris. Energi serta ketersediaan maksud kami maupun aksesnya menjadi objek vital untuk diamankan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara. Keberadaan energi menjadi suatu komoditas dan isu yang sangat berpengaruh dalam hubungan internasional. Selengkapnya akan kami bahas dalam politik global energi di bagian berikut ini. Zaman yang semakin modern erat kaitannya dengan industrialisasi yang semakin besar, di mana secara tak langsung permintaan energi akan terus bertambah. Nah, kondisi ini membuat politik energi yang semakin kompleks.
Fenomena migas yang besar pasak daripada tiangnya ini mempengaruhi konstelasi dan perumusan kebijakan politik global. Di baliknya, ada skenario besar yang dilakukan oleh produsen minyak dunia untuk menjegal beberapa negara yang menjadi rival politik dari ekonominya. Pasar minyak yang terdepresi digunakan untuk menghancurkan musuh. Migas juga menjadi senjata yang paling mumpuni bagi negara importir maupun produsen migas. Sehingga tidak heran bila militer dan perang dilibatkan untuk menjaga keamanan dari cadangan migas ini. Minyak dan gas bumi bukanlah sumber daya yang dapat diperbaharui. Suatu hari pasti akan habis, dan kita semua tahu kan hal itu. Nah, akan datang di mana saat energi menjadi sumber daya alam yang berharga dan memiliki nilai jual yang tinggi karena keterbatasannya. Jadi bisa disimpulkan, energi juga bisa menjadi sumber kekuasaan suatu negara dan menjadi indikator dari kemampuan suatu negara dalam perang atau bertahan di situasi yang tidak menentu. Adanya penggunaan energi baru dan terbarukan atau EBT mampu untuk menciptakan inovasi yang membuat investor sektor migas maksud kami tergoda dan pengusaha nasional maupun internasional menjadi limbung karena saingan bisnis barunya. Munculnya EBT memang tidak memberikan pukulan telak kepada migas karena masih sangat dibutuhkan dalam pengembangan industri. Negara-negara kini gencar untuk mengeksplorasi penggunaan EBT dalam banyak sektor dan masih terus berlanjut hingga kini. Menurut dari International Energy Agency, energi terbarukan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan pada 2020 hingga 2025 mendatang. Adanya energi baru yang terbarukan dapat mengurangi resiko konflik keamanan migas, menciptakan gerakan transisi energi yang kreatif, dan membantu menciptakan harga sumber energi yang stabil dan terjangkau bagi seluruh kalangan. Maka kesimpulannya adalah krisis energi migas Indonesia yang kian menurun dapat memberikan dampak ke harga migas global yang dilatar belakangi oleh sedikitnya cadangan energi yang ada. Salah satu penyebabnya adalah pandemi COVID-19 yang membuat permintaan akan bahan bakar minyak terus menurun drastis. Banyak produk, namun sedikitnya permintaan juga membuat keamanan energi terus melemah dan dapat mengakibatkan konflik dalam hubungan internasional. Mengingat migas adalah objek vital bagi negara produsen maupun importir. Munculnya EBT juga dapat mentransisikan penggunaan energi, namun migas masih tidak bisa dihiraukan karena keterkaitannya dalam pengembangan industri. Nah, seperti apa perkembangan krisis energi kini, kita akan nantikan bersama.